Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Salam sejahtera. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Kali ini saya Lucia Wijaya dari Semarang akan membawakan renungan Lectio Divina dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21 dengan judul Waspada terhadap ketamakan. Mungkin kita masih ingat pada awal masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu ketika pemerintah mengumumkan bahwa ada 2 orang warga negara Indonesia yang terkena COVID-19, maka masyarakat mulai panik dan memborong bahan-bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah harga-harga melambung tinggi. Keadaan inilah yang disebut dengan panic buying. Panic buying artinya perilaku membeli suatu kebutuhan dan menimbunnya dalam jumlah yang banyak pada saat terjadi situasi darurat tertentu. Panic buying terjadi sebagai akibat dari sikap manusia yang berlebihan dalam merasakan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Jadi ketamakan akan hal dunia memungkinkan orang jatuh dalam kebinasaan, karena manusia seharusnya kaya di hadapan Allah, bukan kaya di dalam dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena manusia seringkali tergiur oleh harta benda dan mengira bahwa semuanya itu akan membuat ia bahagia. Apakah ketamakan itu? Ketamakan atau keserakahan adalah keinginan yang tak terkendali atas materi atau harta duniawi. Santo Thomas Aquinas mendefinisikan ketamakan sebagai cinta yang tidak wajar dalam kepemilikan, karena keinginan untuk memiliki atau mempertahankan barang-barang duniawi yang menyimpang dari ukuran yang wajar, dan kegunaan akan barang-barang tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Ketamakan dapat mengakibatkan kepekaan rohani seseorang berkurang. Ketamakan terlihat nyata dalam cinta akan uang, keinginan untuk berkuasa, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau kerakusan akan makanan dan minuman. Bagaimana cara mengatasi ketamakan? Seseorang harus mengubah pandangan hidupnya yang sempit. Kekayaan, kedudukan, dan harta hanyalah sarana dan bukanlah tujuan hidup manusia. Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk mencintai Allah. Dariku yang terkasih, mari kita lawan dan kita tangkal ketamakan dengan sikap keugaharian. Jika kita memiliki sikap ugahari, maka kita mampu mengendalikan diri dengan berkata cukup dan memperlakukan sesama seperti diri sendiri. Dengan meneladani gaya hidup Yesus, spiritualitas ugahari adalah semangat iman yang meyakini bahwa rahmat Tuhan itu cukup untuk semua ciptaannya. Ini semangat iman seperti ini akan mengembangkan gaya hidup yang sederhana, menolak berfoya-foya, serakah atau rakus. Spiritualitas keugaharian adalah berani berkata cukup terhadap godaan materi sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Spiritualitas ugahari mendorong seseorang untuk peduli terhadap sesamanya, agar mereka dapat hidup dalam kecukupan juga. Sikap ugahari akan merangkul orang yang papa, miskin, dan menderita, tanpa memandang perbedaan ras, suku bangsa, golongan, ataupun agama. Semangat ugahari mengajarkan bahwa Allah begitu peduli terhadap penderitaan dunia, khususnya manusia. Natal memang perlu kita rayakan, tetapi bukan dengan berpesta pora. Natal bukanlah cara kita untuk melampiaskan ego konsumeritas kita dengan aji mumpung. Ya, mumpung musim diskon akhir tahun di mal-mal dan supermarket. Tetapi Natal adalah saat komitmen hidup mengalami perubahan. Marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dijauhkan dari sikap ketamakan dan kita mempunyai sikap keugaharian. Amin. Berkah dalam.